Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya ini di mata kuliah pengelolaan keuangan pelanggan. Nah, baik pertemuan ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang masa depan pengelolaan hubungan pelanggan di part yang kedua. Oke. Nah, layanan pelanggan yang buruk dapat memiliki dampak yang merugikan pada citra perusahaan, kehilangan pelanggan, dan potensi untuk kerugian finansial. Oleh karena itu, perusahaan harus berusaha keras untuk menghindari layanan pelanggan yang buruk. Ada beberapa hal yang harus dihindari dalam menyediakan layanan pelanggan. Yang pertama, kurangnya respon. Penasaran pertanyaan, permintaan, atau keluhan pelanggan dengan lambat atau tidak merespon sama sekali adalah tindakan yang harus dihindari. Pelanggan menginginkan jawaban dan solusi yang cepat. Lalu yang kedua, kurangnya empati. Nah, kurangnya empati dan pengertian terhadap masalah atau kebutuhan pelanggan dapat membuat mereka merasa tidak dihargai. Layanan pelanggan harus didasarkan pada sikap yang ramah dan empati. Berikutnya yang ketiga, yaitu tidak memberikan solusi. Jika seorang pelanggan menghadapi masalah atau keluhan dan tidak memberikan solusi yang memadai atau mengalihkan tanggung jawab dapat membuat pelanggan itu menjadi frustasi. Kemudian yang keempat, tidak memberikan pelatihan yang cukup kepada karyawan. Karyawan yang tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam layanan pelanggan mungkin tidak mampu memberikan dukungan yang baik kepada pelanggan. Pelatihan dan pengembangan karyawan itu adalah sangat penting. Hal yang kelima, tidak mempertimbangkan umpan balik pelanggan. Nah, tidak mendengarkan umpan balik pelanggan atau tidak memperbaiki masalah berdasarkan umpan balik tersebut adalah kesalahan yang sudah terjadi. Perusahaan harus aktif mendengarkan pelanggan yang berusaha untuk memperbaiki layanan mereka. Kemudian keenam, penerapan kebijakan yang tidak fleksibel. Kebijakan yang terlalu kaku dan tidak fleksibel dapat membuat pelanggan merasa tidak dihargai. Terkadang perusahaan harus membuat pengecualian atau mengkompensasi pelanggan dalam situasi tertentu. Next, yang ketujuh yaitu komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk seperti gangguan penggunaan bahasa atau bahasa yang kasar, kurangnya klaritas, dan sikap yang tidak profesional dapat merugikan reputasi dari perusahaan. Yang ke-8 yaitu kurangnya dukungan teknologi. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, kurangnya dukungan teknologi seperti sistem pengaduan online ataupun platform self-service dapat mengganggu pengalaman dari pelanggan. Lalu yang ke-9, tidak memprioritaskan pelanggan loyal. Fokus hanya pada mendapatkan pelanggan baru tanpa mempertimbangkan pelanggan yang sudah ada. Dapat menyebabkan pelanggan loyal merasa diabaikan. Lalu next yang 10, yaitu tidak menangani konflik dengan baik. Terjadinya konflik adalah hal yang wajar dalam bisnis. Tidak menangani konflik dengan baik dan secara profesional dapat merusak hubungan dengan pelanggan. Untuk menghindari perilaku tersebut dan memprioritaskan kepuasan pelanggan adalah langkah penting dalam menyediakan layanan pelanggan yang baik. Perusahaan yang berhasil memahami dan merespon dengan baik kebutuhan pelanggan mereka cenderung mempertahankan pelanggan yang lebih lama dan membangun reputasi yang positif di dalam pasar. Layanan konsumen atau customer service merupakan aspek yang sangat penting dalam bisnis, termasuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Meskipun UMKM mungkin memiliki sumber daya yang terbatas, memberikan pelayanan konsumen yang baik dapat membantu mereka membangun loyalitas pelanggan, meningkatkan reputasi, dan meningkatkan pertumbuhan bisnis. Tips untuk memberikan pelayanan konsumen yang baik dalam konteks UMKM, yaitu yang pertama, pelajari pelanggan Anda, kedua, jadilah responsif, lalu latih karyawan Anda, kemudian berikan informasi yang jelas, dan tingkatkan kualitas produk pelayanan, kemudian jadilah ramah dan empatis. Lalu berikan solusi yang memadai, jangan lupa untuk menggunakan teknologi, dan selalu minta umpan balik dan pertimbangkan program loyalty. Layanan konsumen yang baik dapat membantu UMKM membangun reputasi yang positif yang selanjutnya dapat menghasilkan pertumbuhan bisnis yang lebih baik. Ingatlah bahwa setiap pelanggan memiliki potensi untuk menjadi pelanggan setia dan bisa menjadi pendukung bisnis Anda jika mereka merasa dihargai dan puas dengan pelayanan yang kita berikan. Perantara atau intermediary dalam bisnis. Nah, perantara atau intermediary dalam bisnis adalah pihak atau entitas yang berada di antara produsen atau penyedia layanan dan konsumen akhir. Mereka memiliki peran penting dalam berbagai industri,
Termasuk dalam konteks pelayanan pelanggan, perantara dapat memiliki dampak signifikan dan eksistensi dan efektivitas pelayanan pelanggan. Beberapa contoh eksistensi perantara dalam bisnis pelanggan yaitu seperti agen atau broker, reseller atau distributor, pusat kontak atau call center ataupun layanan pelanggan outsourcing, kemudian agen perjalanan retail, platform pemesanan online. Nah, eksistensi perantara dalam bisnis pelayanan pelanggan dapat memiliki sejumlah keuntungan, termasuk menyediakan akses yang lebih mudah bagi pelanggan ke berbagai produk atau layanan, memberikan hubungan lebih efisien dalam proses pemesanan ataupun pelayanan, dan mengatasi masalah ataupun pertanyaan pelanggan. Namun, perusahaan juga harus memastikan bahwa perantara ini menjalankan peran mereka dengan baik, termasuk memberikan pelayanan pelanggan yang berkualitas tinggi, karena pelayanan pelanggan tetap menjadi fokus utama dalam menjaga kepuasan pelanggan. Sekian dulu materi kita di minggu ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.